Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai komponen kurikulum. Perkenalkan, nama saya Dela Agatha, NPM 20540051. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah kurikulum dan pembelajaran di SD. Ya, slide selanjutnya, komponen kurikulum. Nah, di sini kurikulum dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah tujuan kurikulum, materi atau isi, metode atau strategi, alat dan sumber, dan yang terakhir adalah evaluasi. Sebelum kita masuk ke komponen kurikulum, kita harus tahu dulu nih, kurikulum tuh sebenarnya apa sih? Nah, kurikulum adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling mendukung dan membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Nah, misal nih, dalam sebuah kurikulum terdapat gangguan pada salah satu komponennya, maka sistem dari kurikulum tersebut akan terganggu pula. Di sini komponen-komponen dari kurikulum itu bersifat harmonis, jadi tidak saling bertentangan sebagai suatu program pendidikan. Next, kita masuk ke bagian tujuan kurikulum. Di sini tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik. Mengingat kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh upaya pendidikan, yang dimana ini juga merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah membantu para pengembang kurikulum dalam mendesain model kurikulum, yaitu bisa digunakan untuk menentukan metode, strategi pembelajaran, sumber pembelajaran, dan menentukan keberhasilan siswa. Dan yang terakhir adalah tujuan kurikulum yang jelas dapat digunakan untuk kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Artinya, melalui penetapan tujuan, para pengembang kurikulum termasuk guru dapat mengontrol sampai di mana siswa telah memperoleh kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan tujuan dan tuntunan kurikulum yang berlaku. Nah, dengan tujuan itu dapat ditentukan daya serap siswa dan kualitas suatu sekolah. Kemudian tujuan kurikulum ini sendiri diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional atau biasanya disebut dengan TPN. Nah, ini merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan, di mana tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan pengembangan hidup dan falsafah suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dan dalam bentuk undang-undang. Kemudian yang kedua adalah tujuan institusional. Nah, tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan, dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka semua menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Nah, artinya di sini kita harus mencapai standar kompetensi tertentu, di mana standar kompetensi antara sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah kejuruan, dan lain-lain, itu sebenarnya adalah untuk meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Yang ketiga adalah tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Nah, jadi tujuan kurikuler sendiri ini untuk mendukung tercapainya tujuan institusional tadi. Yang terakhir adalah tujuan pembelajaran atau instruksional. Nah, tujuan pembelajaran atau tujuan yang disebut dengan tujuan instruksional ini merupakan tujuan yang paling khusus. Ini mengenai kemampuan, kompetensi, atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Hal ini dinyatakan bahwa karena hanya guru yang memahami kondisi lapangan, termasuk memahami karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran di suatu sekolah, tujuan pembelajaran ini adalah tugas guru sebelum melakukan proses belajar mengajar. Guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik sampai mereka setelah mengikuti pembelajaran.
Next, kita masuk ke materi atau isi kurikulum. Hendiat Sutopo dalam Sukiman berpendapat bahwa materi atau isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Komponen isi atau materi pembelajaran kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi. Di sini jenis bidang studi ditentukan atas dasar tujuan institusional sekolah yang bersangkutan. Nah, dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan yang dikembangkan. Berkenaan dengan hal tersebut, pendidik memiliki wewenang penuh untuk menentukan materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan standar kompetensi dasar yang hendak dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Nah, dalam praktiknya untuk menentukan materi pembelajaran ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sahih atau valid. Artinya, dalam pembelajaran itu benar-benar telah teruji kebenarannya dan kesahihannya. Kemudian dari tingkat kepentingan materi yang dipilih harus benar-benar yang diperlukan oleh peserta didik. Kemudian kebermaknaannya, kelayakan untuk dapat dipelajari, dan materi yang dipilih hendaknya menarik minat siswa sehingga memotivasi siswa agar menumbuhkan rasa ingin tahu yang lebih dalam. Next, kita masuk ke metode atau strategi. Strategi yang dimaksud di sini adalah strategi pelaksanaan kurikulum di sekolah atau di madrasah. Strategi atau metode adalah komponen yang mempunyai fungsi yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan yang sangat ditentukan oleh komponen ini. Jika kita lihat dalam praktik implementasi kurikulum di sekolah atau di perguruan tinggi di Indonesia selama ini, setidaknya ada 2 identifikasi kelompok strategi pembelajaran, yaitu yang berpusat pada guru atau Teacher Center Learning, biasa disebut dengan TCL, dan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau Student Center Learning atau SCL. Beberapa hal yang perlu ditekankan dalam Teacher Center Learning adalah fungsi dari pengajar itu sendiri biasanya sebagai pemberi sumber informasi utama atau evaluator. Kemudian, dalam proses pembelajaran dan penilaian dilakukan secara terpisah. Menekankan pada jawaban yang benar saja, menekankan pada tuntasnya materi pembelajaran, dan bagaimana cara pengajar melakukan pembelajaran. Berbeda dengan Student Center Learning, yakni siswa secara aktif terlibat dalam mengelola pengetahuan, tidak hanya menekankan pada materi, tapi juga pengembangan karakter siswa itu sendiri. Di sini, dalam Student Center Learning juga menggunakan banyak media. Selain itu, pendidik atau pengajar sebagai fasilitator dan evaluator. Terdapat beberapa metode pembelajaran untuk SCL, di antaranya adalah Small Group, Role Play, Case Study, Discovery Learning, Contextual Instruction atau CI, Project Based Learning (PJBL), dan Problem Based Learning. Next, kita masuk ke alat dan sumber. Walaupun fungsinya sebagai alat bantu, akan tetapi memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam kemajuan teknologi. Seperti sekarang ini memungkinkan secara siswa dapat belajar dari mana saja, kapan saja, dengan memanfaatkan hasil-hasil teknologi. Oleh karena itu, peran dan tugas guru bergeser, dan peran sebagai sumber belajar menjadi peran sebagai pengelola sumber belajar. Melalui penggunaan berbagai sumber itu, diharapkan kualitas pembelajaran akan semakin meningkat. Memasuki komponen kurikulum yang terakhir adalah evaluasi. Bagi guru, evaluasi dapat menentukan efektivitas kinerjanya saat ini. Sedangkan bagi pengembang kurikulum, evaluasi dapat memberikan informasi perbaikan kurikulum. Evaluasi dapat memberikan informasi untuk perbaikan kurikulum yang sedang berjalan. Evaluasi ini berfokus pada upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar atau behavior. Nah, tapi evaluasi sendiri biasanya ditakuti oleh siswa sendiri karena mereka menganggap ini adalah bagian yang terakhir. Dalam evaluasi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu
tes dan non-tes. Tes itu bisa seperti penilaian harian, UTS, UAS, UKK seperti itu. Kemudian untuk yang non-tes biasanya adalah alat evaluasi diantaranya wawancara, observasi, studi kasus, dan skala penilaian. Oleh karena itu, evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem proses pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, akan tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. Melalui evaluasi, kita dapat melihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen sistem pembelajaran. Baik, itu tadi adalah 5 komponen dari kurikulum. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.